Shalom sahabat Kanuru, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Pada malam hari ini Kanuru bersemangat sekali dan bergembira sekali oleh karena ini adalah pertama kalinya Kanuru bisa mengundang Mas Wisnu Tiar untuk bersaksi secara langsung di channel Kanuru. Dan dulu memang di channel ini Kanuru sempat memuat video kesaksiannya di channel ini beberapa bulan yang lalu, tetapi kini kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari Mas Wisnu. Oleh karena itu kita menyapa dulu Mas Wisnu. Shalom Mas Wisnu. Shalom Bang. Selamat malam. Malam Bang, luar biasa nih Bang. Apa kabar, luar biasa kah? Luar biasa Bang, begitu. Oke, kita menyapa dulu sahabat Kanuru ya. Salam sahabat Kanuru, Mas Wisnu bisa menyapa sahabat Kanuru? Salam sahabat Kanuru semuanya. Mungkin kiranya hari ini apa yang bisa saya sampaikan bisa membawa berkat bagi saudara semuanya. Amin. Untuk memuliakan nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Ya, pertama-tama saya waktu itu pernah menghubungi Mas Wisnu ya, di channel Mas Wisnu sendiri. Waktu itu saya minta izin untuk memuat video atau mengambil videonya dan mereupload di channel Kanuru. Itu pertama kali saya berkenalan dengan Mas Wisnu ya. Itu awal-awal saya muncul juga Bang. Awal-awal muncul di YouTube ya. Nah, ini menarik ini. Ini kira-kira kenapa bisa memutuskan untuk kemudian memberikan kesaksian di YouTube waktu itu? Itu menarik. Boleh dijelaskan sedikit? Waktu itu kan karena emang saya ini orang yang suka mencari kebenaran seperti itu kan. Saya sering nonton YouTube kemana-mana gitu kan. Pada suatu ketika saya nonton sebuah channel kesaksian, Hidup Harus Bersaksi itu kan. Oh ya. Saya disuruh bikin video sama dia karena saya tidak tahu caranya bikin video. Saya bikin menit itu sampai 1 giga lebih, akhirnya gagal terus. Wow. Dan saya belajar tuh itu ada download aplikasi, dikompres segala macam, akhirnya 10 menit dapat 300 MB karena emang permintaan dari pihak itu kan. Tapi yang orang itu saya punya yang sahabat kesaksian itu berjanji itu nggak tepat terus gitu kan. Saya aduh gimana ya. Saya janji waktu itu mau wawancara langsung ketemu gitu. Oh ya. Tapi dianya itu karena saya pertama sering gagal kan bikin video kan. Saya bilang saya gagal tuh saya nggak bisa bikin video. Dia minta ketemu kita wawancara gitu, oke, tapi dia jamnya molor gitu. Akhirnya saya bilang aduh maaf saya udah terlalu lama saya menunggu, saya pulang dulu gitu kan. Akhirnya saya bikin video, berjalannya bisa apa, saya download aplikasi yang itu yang bisa kompres video itu. Iya. Yang tadinya 10 menit itu 1 giga menjadi 300 MB kan gitu kan. Jadi akhirnya sudah nih saya udah dapat, saya kirim ke sahabat bersaksi gitu kan. Karena saya tidak tahu YouTube, saya coba upload di akun saya. Nah, itulah. Di akun saya lah, Bang Kanuru inilah yang ngambil gitu. Saya silakan gitu kan. Untuk memuliakan nama Tuhan kan luar biasa kan. Betul. Wow, oh begitu ya. Dan setelah itu apakah video itu dimuat juga oleh Hidup Bersaksi waktu itu? Ya, dimuat juga sama sahabat Hidup Bersaksi. Cuman katanya dia di take down nama YouTube apa-apa karena sudah ada yang upload Bang Kanuru kali. Oh, saya tidak pasang itu. Copyright strike itu saya tidak pasang. Semua video saya tidak pasang. Katanya mungkin dari yang lain kan. Mungkin yang pertama di pihak Bang Kanuru kali. Oh mungkin juga ya karena dia di re-upload. Tapi di channel saya bebaskan semua orang untuk boleh re-upload, tidak masalah ya. Oke, terima kasih untuk intronya Mas Wisnu. Ini pasti kawan-kawan kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan secara langsung kesaksian dari Mas Wisnu.
Jadi malam hari ini Mungkin akan lebih ya, ini akan lebih menarik lagi karena ini tidak monoton. Kita berharap nanti juga teman-teman kalau waktu cukup bisa masuk untuk kita bisa diskusi langsung atau memberi pertanyaan kepada Mas Wisnu. Jadi sekarang saya akan memberi waktu sepenuhnya kepada Mas Wisnu untuk menceritakan secara jelas, lugas, dan ya bernas perjalanan iman, ya, karena saya tahu dulu Mas Wisnu adalah seorang Muslim, tetapi kini memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, sementara di Indonesia untuk memilih menjadi seorang Kristen itu bukan suatu hal yang mudah. Harga yang dibayar itu adalah terlalu mahal. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Wisnu atau bagaimana prosesnya sehingga pada akhirnya Mas Wisnu memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus? Silakan, Mas. Oke. Salam teman-teman saudara-saudaraku semua. Kiranya hari ini yang saya sampaikan bisa membawa berkat, bisa memberkati teman-teman semua. Mungkin maaf jika bahasa atau kalimat yang saya ucapkan kurang begitu bagus, ataupun penyampaiannya tidak seperti yang lainnya, karena saya masih hanya jemaat biasa yang masih terus mencari tentang kebenaran. Yang saya di sini hanya ingin menyampaikan kebenaran yang saya alami, yang saya imani, bahwa Yesus Kristuslah Allah yang benar, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus dialah Allah yang benar. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya lahir dari keluarga Muslim, dan di kampung saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Saya pribadi bukan orang lulusan pesantren, hanya orang Islam biasa. Saya dididik orang tua saya seperti halnya anak Islam di kampung saya, yaitu belajar ngaji di musola, dan saya tidak sampai khatam Al-Quran. Saya hidup susah senang di kampung, hidup dengan ibu saya di kampung, dan sekarang ibu saya sudah meninggal. 1 tahun saya menikah, ibu saya meninggal, dan saya sangat sayang sama ibu saya. Beliau adalah wanita yang luar biasa, yang mampu membesarkan saya, susah payah sendiri. Di saat dia sebelum meninggal, waktu masih sakit ya, saya perkenalkan Yesus kepada beliau. Saya berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan penolong. Berdoa kepada Yesus. Waktu itu dia masih terbaring sakit di rumah sakit, saya tungguin beliau. Saya jagain lah, karena begitu saya sayangnya sama ibu saya, karena dari kecil saya hidup bersama dia, dididik dia, susah payah kami bersama. Dia hanya berkata, saya sudah lega, tugas saya sudah selesai, anak-anak saya sudah menikah, dan dia mantapkan iman saya. Berjalanlah dengan iman kepada Tuhan Yesus. 1 minggu beliau di rumah sakit, saya jagain, dan waktu saya jaga dia sudah terlihat makin membaik. Saya pikir, karena saya pikir sudah mau sembuh seperti itu, karena sudah terlihat baik. Saya pamit ke Jakarta untuk bekerja, karena saya sudah lama gak bekerja, udah nungguin menjagain ibu saya. Saya belum 2 hari saya di Jakarta, ibu saya sudah meninggal. Dan saya nggak tahu ibu saya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus atau tidak, karena saya tidak di sampingnya waktu dia meninggal. Tapi yang jelas saya sudah memperkenalkan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Dan saya mau bercerita bagaimana saya bisa hidup sekarang ini di Jakarta. Saya dulu orang Jawa Tengah, dan bagaimana saya hidup di Jakarta sampai sekarang ini. Umur 17 tahun saya ke Jakarta dengan ibu saya. Setelah 1 tahun di Jakarta, ibu saya balik lagi ke kampung, dan saya ikut ke Jakarta dengan saudara saya.
dan bekerja di konveksi. Sampai sekarang saya masih kerja di konveksi karena jahit celana jin, itulah pekerjaan saya sampai sekarang. Oke, saya mau bercerita bagaimana saya menjadi orang Kristen dan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saya menjadi orang Kristen lewat istri saya. Istri saya seorang yang sudah pernah menikah, yaitu janda. Dia lahir dari keluarga Kristen dan mu'alaf karena pernikahan. Dia menikah dengan orang Islam dulu. Di dalam pernikahannya dengan suaminya itu, dia mendapatkan KDRT dan poligami. Banyaklah yang dia ceritakan tentang saya. Waktu sempat juga anaknya yang terakhir itu sampai-sampai dibuang ke tong sampah. Karena ya banyaklah, ada kesaksian beliau di channel lain. Akhirnya dia tidak kuat, cerai dengan suaminya dan mengenal saya. Dia mengenal saya, dia bercerita dia sudah punya anak lebih dari satu, anaknya ada yang di pesantren waktu itu, dia cerita, dan sekarang anak-anaknya sudah sama saya, dan sekarang anak-anaknya sudah saya sekolahin minggu, saya didik mereka tentang iman Kristen, bagaimana mengikuti Yesus, anak-anak istri saya. Waktu itu saya ambil dari pesantren yang butuh perjuangan juga. Ada tuntutan-tuntutan hukum juga, saya sempat pengen dipermasalahin sama pihak mereka, tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti akan jaga semua itu. Istri saya bukan orang yang kaya raya atau apa, dia orang biasa aja. Dia orang biasa aja, dia bisa dibilang waktu dulu pacaran sama saya saja, kita jalan itu, istri saya itu bajunya pakai peniti kancingnya gitu loh. Jadi inilah yang membuat saya begitu luar biasa Tuhan memanggil saya. Nanti saya akan cerita lebih dalam lagi. Istri saya bukan orang yang kaya raya, orang biasa. Jadi kita hidup itu benar-benar ya pas-pasan gitu hidup istri saya, karena emang dia sudah nggak punya apa-apa, 0 rupiah yang dia hidup dia itu. Maka dari itu saya berkenalan nama beliau itu bukan karena dia kaya atau apa, enggak, karena emang saya punya hidup saya ini bukan orang baik juga, saya orang yang kurang ajar juga, orang yang belangsak juga, hidup di jalanan. Sebelum saya akhirnya berkenalan sama beliau, dia banyak cerita tentang beliau. Saya bercerita tentang bagaimana kehidupannya, tentang itunya. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk berpacaran sama dia. Saya sempat, sebelum saya berpacaran sama istri saya sebenarnya sudah punya pacar juga sebenarnya. Kalau bisa dibilang istri saya itu minusnya lebih banyak lah, minusnya lebih banyak daripada pacar saya. Pacar saya juga sebenarnya waktu itu orang Kristen, tapi dia ingin mualaf, ikut agama saya. Tapi karena bagi saya waktu itu agama ya biasa aja lah, santai aja, nanti pasti kok gitu. Soal agama saya nggak terlalu berpikir lebih jauh lagi, karena bagi saya pertama-tama ya Kristen itu ya emang kafir, sesat, dan masuk neraka, jadi bahan bakar neraka. Itu udah mindset di dalam diri saya. Dan ketika pacar saya yang dulu itu sempat mau mualaf, tapi saya udahlah jalanin aja dulu, dan akhirnya saya mengenal istri saya yang seorang janda yang udah punya anak lebih dari satu, yang tidak punya apa-apa, minnya bisa dibilang banyak. Dulu pacaran aja bajunya pakai peniti, dan 0 rupiah lah, nggak ada apa-apa. Saya melihat miris sangat sama beliau, tapi saya punya sifat jahat sama istri saya awalnya, hanya pengen senang-senang saja seperti itu.
Lalu habis itu saya tinggalkan, itu rencana saya. Tapi berjalannya waktu, akhirnya pacaran. Akhirnya saya memutuskan hubungan pacaran dengan saya yang waktu itu, saya milih pacaran dengan istri saya. Istri saya yang ini, yang keberadaannya seorang janda yang punya anak lebih dari satu. Saya pacaran dengan istri saya 5 bulan, dan hingga akhirnya istri saya mengajak saya ke gereja. Dari awal saya nggak kepikiran. Saya itu nggak kepikiran untuk pergi ke gereja atau menjadi orang Kristen. Dan di kampung saya agama itu biasa aja orang-orangnya. Pasti sebagai manusia umumnya, di saat istri saya waktu itu ngajak ke gereja yang tidak sesuai dengan iman saya dulu, ya itu gampang tinggalin aja seperti itu. Tapi dengan istri saya dengan satu janda yang sudah punya anak, ngajak masuk gereja tidak sesuai dengan iman saya. Tapi disitulah saya merasa ada Tuhan Yesus yang memilih aku. Karena Yesus sendiri berkata, bukan aku yang pilih Yesus, tapi Yesuslah yang pilih aku. Saya percaya saya dipilih untuk mengikuti jalan yang benar, ya. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada satu orang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Dulu begini, dulu kan istri saya sudah pernah menikah dengan orang Islam, statusnya sudah pasti Islam dong dia. Jadi ketika dia sama saya, pastinya ya, dia akan menjadi orang Islam. Itu pemikiran saya. Awalnya itu nggak ada sedikit pun kepikiran saya untuk menjadi pengikut Yesus atau Kristen lah. Sebenarnya sebelum dia mengajak saya ke gereja itu, istri saya ini sudah saya tinggalin, atau bisa dibilang sudah saya putusin lah. Saya berpacaran sama beliau itu sudah saya tinggalkan dia selama 1 minggu lah karena berbagai alasan. Dan akhirnya saya telepon lagi dia dan mengajak dia untuk balikanlah. Singkat cerita, berjalannya waktu, tiba-tiba dia berkata, "Kita udah berpacaran kan, Mas, mau nggak ikut saya pergi ke gereja?" Saya kaget. Saya jawab, "Oh iya, nantilah, gampang ya." Dan disitulah saya merasa kacau batin saya. Aduh, harus gimana nih, bimbang. Karena bagi agama saya dulu, Kristen itu kan kafir, neraka, bahan bakar neraka, seperti itu kan. Karena itu udah mindset, udah diajarin ketika saya mengaji bahwa orang-orang kafir Kristen itu ya masuk neraka, jadi bahan bakar neraka. Itu udah mindset di dalam pikiran saya, diri saya, itu udah tertanam diri saya. Maka ketika istri saya mengajak saya untuk ke gereja, batin saya kacau. Aduh, harus gimana nih, bimbang, karena bagi agama saya dulu kan seperti itu. Ketika saya diajak ke gereja, kacau pikiran saya, karena di pikiran saya gereja itu kan sesat, kafir, masuk neraka, orang Kristen jadi bahan bakar neraka. Di saat kacaunya dan gelisah batin saya, harus gimana saya pasti meminta pertolongan kepada Tuhan saya dulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi saya waktu itu Dialah yang Maha Kuasa, Dia Maha Penolong, Dia segalanya lah, karena Dia Tuhan saya waktu itu kan. Saya berdoa, saya minta pertolongan, ya Allah, tolong selamatkan saya. Saya nggak mau jatuh ke dalam kesesatan, karena bagi saya selain agama Islam itu adalah sesat. Saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau ke gereja karena batin saya kacau, karena udah tertanam waktu kecil itu kan. Saya berdoa, berzikir, karena bagi saya dengan berdoa, berzikir itu kan adalah doa yang ampuh, ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa bagi saya, walaupun saya nggak tahu artinya itu mengartikan apa. Pokoknya bahasa Arab itu bagi saya luar biasa. Ini adalah bahasa Allah, seperti itu kan. Bahasa Tuhan saya, pasti bakalan ditolong segala sesuatunya. Dan saya berdoa karena kekacauan batin saya, dan bisa dibilang
Saya gelisah, benar-benar gelisah waktu istri saya itu ngajak ke gereja itu. Saya berdoa berpikir, Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kulakukan terus kulakukan zikir sampai kerja pun pikiran saya kacau. Saya berdoa minta pertolongan, ya Allah, tolong selamatkan saya. Saya juga baca juga ayat-ayat pendek di Al-Quran, ayat-ayat yang saya hafal. Karena di dalam Islam dulu banyaklah untuk suruh menghafal ayat-ayat Al-Quran itu ketika kita ibadah, sholat itu selalu diucapkan. Seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu terus kulakukan. Karena kekacauan batin saya meminta pertolongan, ya Allah, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Terus kulakukan selama seminggu lah, karena waktu itu saya terakhir ketemu sama istri saya itu adalah malam minggu. Malam minggu kita ngobrol-ngobrol dan itulah terlontar dari mulut istri saya bahwa dia pengen mengajak saya untuk ke gereja karena dia sudah lama juga istri saya nggak ke gereja. Ketika dia balik ke orang tuanya menyuruh dia untuk ke gereja. Nah, di saat dia disuruh orang tuanya ke gereja, ngajaklah saya seperti itu. Nah, selama seminggu batin saya kacau, saya berdoa berzikir seperti itu. Dan saya percaya, dan yang terjadi, Tuhan saya yang dulu tidak bisa menyelamatkan saya. Tuhan Yesuslah yang berkuasa pada diri saya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya ke gereja. Roh Kuduslah yang menuntun saya bahwa inilah hidupmu. Akulah yang kebenaran itu. Tapi di dalam saya waktu ke gereja, awal-awal saya ke gereja, pertama kali ke gereja, awalnya ya saya sangat hambar. Karena cara ibadahnya berbeda. Ku cari tentang kebenaran tentang siapa itu Yesus, mengapa kok dituhankan orang Kristen. Saya mencari kebenaran lamalah. Saya murtad, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun saya untuk mengenal siapa Yesus dari keluarga istri atau pendeta penginjil awalnya. Maksudnya yang ngobrol langsung seperti ini. Diajarin ngobrol langsung seperti ini nggak ada. Jadi mengenal kekristenan kepada yang mengenalkan Kristen saya ngobrol langsung lah. Kebenaran tentang Yesus Kristus, Tuhan dari Alkitab. Saya mencari kebenarannya itu lewat belajar membaca Alkitab dan mendengarkan para hamba Tuhan atau pendeta di saat khotbah di gereja. Dengan itulah saya mencari kebenaran ke gereja sana sini. Saya gereja nggak satu aja sih, kemana-mana gitu karena mencari kebenaran, pengajaran-pengajaran tentang siapa Yesus dari hamba Tuhan. Khotbah di radio pokoknya tentang Yesus itu saya cari waktu itu. Karena itulah pokok iman orang Kristen. Pokoknya aku cari Yesus lewat apa saja lah, karena bagi saya ketika waktu saya menjadi orang Kristen pasti banyak orang yang bertanya tentang iman saya dari semua. Karena bagi saya akan banyak pertanyaan. Karena lebih dari 95% kali ya orang Muslim lah yang terdekat dari saya, sekeliling saya itu orang Muslim semuanya. Tidak ada orang Kristen, hanya keluarga istri saya saja. Itu. 2 tahun lebih kali ya iman saya turun naik mengenal kekristenan. Hanya pokoknya imani saja. Mengapa seperti itu? Karena nggak ada mentor yang membimbing saya secara langsung.
Saya aja mencari kebenaran sendiri. Sampai suatu ketika saya sempat bertemu dengan aliran Mormon, sempat ketemu Mormon, Joseph Smith itu nabinya. Begini ceritanya, saya ketemu aliran Mormon waktu itu, saya masih mencari kebenaran tentang siapa Yesus ya. Saya naik kereta jurusan Bekasi ke Bayoran, ada 2 orang bule naik dari stasiun Kranji, karena di situ di Grand Mall Kranji itu ada gerejanya, gereja Mormon. Lalu bule itu mendekati seorang yang berdiri 1 meter dari saya, ngobrol memperkenalkan Yesus dan membawa kitab Mormon, dan saya mendengar tentang Yesus. Karena inilah yang saya cari kebenaran itu, wah inilah yang saya cari tentang Yesus. Saya makin penasaran, hati ini berkata, deketin nggak ya bule itu, deketin nggak ya, deketin ya nggak ya, begitu. Begitulah saya berkata, hati saya itu berkata seperti itu. Lalu bule itu turun di Jatinegara, hati saya masih penasaran. Akhirnya saya ikutin 2 orang bule itu sampai keluar stasiun, jalan jauh, ikutin aja. Ku tegur dia di pinggir jalan, saya tanya, apa tujuan Anda ke sini? Dia jawab, saya misionaris Yesus Kristus. Saya bilang, wah inilah yang saya cari. Saya sedang mendalami tentang Yesus. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan dia kasih saya buku atau kitab Mormon. Saya baca-baca. Joseph Smith itu nabinya dan dapat wahyu dari malaikat Moroni, dapat lempengan-lempengan emas kitab gitu kan. Karena saya orang awam yang tidak tahu apa itu Mormon waktu itu kan, saya tanya kepada abang istri saya, abang saya dikasih kitab Mormon dari 2, saya bilang bang saya dikasih kitab Mormon dari 2 orang bule. Dia lihat, dia bilang sama saya, pinjam dulu karena ini ajaran baru yang saya dengar, kata abang istri saya. Karena bisa dibilang di dalam keluarga istri saya itu imannya ya biasa-biasa aja gitu orang-orangnya. Dia pinjam, dia baca, dia bertanya ke siapa nggak tahu lah ya. 1 minggu kemudian saya datang lagi ke situ, ke tempat abang istri saya, dan abang istri saya itu bilang jangan ikutin, ini nggak benar karena ini ajaran asing bagi kekristenan. Padahal dia nggak kurang begitu paham juga tentang apa itu Mormon itu. Akhirnya saya ikutin, padahal dia sudah nelpon saya, sudah saya kasih nomor telepon, saya disuruh ke gerejanya, saya bilang nanti terus. Karena iman saya masih mencari kebenaran itu masih kemana-mana gitu kan, ke gereja A, gereja B, gereja, nggak ada mentor seperti itu kan, saya mencari kebenaran sendiri. Saya juga pernah pergi ke gereja, disaranin keluarga istri. Waktu itu belum menikah, sudah menuju ke pernikahan. Saudara istri saya bilang, kamu ke gereja aja, ke gereja yang ada di terminal. Di situ nanti saya baru bantu proses baptis, pemberkatan nikah. Saya cari gereja itu. Saya dapat gereja itu, tapi salah, bukan gereja yang disaranin dari keluarga istri. Kayaknya itu gereja karismatik waktu itu. Saya gereja dan orang di situ ada yang berkata, adakah yang baru pertama kali ke gereja di sini, lambaikan tangan dan berdiri seperti itu. Ya. Dan waktu itu saya tergerak, saya berdiri dan melambaikan tangan dan tanya-tanya kepada saya jawab, saya dari Muslim, saya lagi belajar kekristenan. Banyaklah itu bertanya-tanya tentang saya gitu kan. Lalu nggak tahu dia Pak pendetanya atau apa, nggak tahu, atau tim doanya. Lalu disitulah saya didoakan, nggak tahu kenapa saya nangis. Saya tuh nggak tahu kok tiba-tiba saya didoakan itu, doanya biasa aja. Terasa lepas dan perasaan saya
sukacita, habis nangis itu. Tapi karena ketidaktahuan saya ya, saya merasa lega, merasa damai, pasti. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Keesokan harinya kan sudah habis gereja di situ, saya pulang seperti biasa. Keesokan harinya saudara istri nelpon, kok nggak jadi ke gereja? Saya bilang, saya gereja kok, saya bilang gitu. Di terminal di ruko belakang Ramayana. Oh bukan itu gerejanya. Waduh, makin bingung saya mencari kebenaran sana kemari. Kok bukan itu gerejanya, gereja yang mana gitu kan. Waktu itu saya terombang-ambing karena saya masih belajar kan. Belum mengerti tentang kekristenan lebih dalam. Ya udah saya ke gereja aja lah, saya ke tempat seperti biasa di gereja dekat rumah istri aja, gereja-gereja aja lah di HKBP di dekat rumah istri. Awal-awalnya di situ. Dan ketika sudah menjelang saya mau nikah, saya disuruh dari keluarga istri untuk dibaptis di Jakarta. Karena di gereja di daerah Galur, Senen, saya mau bercerita di mana saya di situ kecewa dengan seorang pendeta yang baptis saya. Datanglah saya ke gereja itu, saya ngobrol-ngobrol, saya perkenalkan diri saya. Saya dulu Muslim, minta dibaptis dan pemberkatan nikah. Lalu pendeta itu, ya udah, kamu belajar dulu di sini selama 1 bulan lah. Dan saya tanya, berapa biaya semua itu? Dia bilang 1,5 juta. Belum amplop untuk 2 pendeta lagi yang memberkati saya. Saya bilang, oke, tapi dicicil ya, karena saya kan orang nggak mampu dan hanya orang kuli biasa lah, orang konveksi gitu. Saya belajar, akhirnya saya belajar sama beliau. Dan tibalah waktu seminggu sebelum nikah, semua biaya sudah selesai. Saya juga sudah dibaptis. Waktu itu saya dibaptis di gereja itu. Saya kasihin ke pendeta yang membimbing saya. Telepon dari situ dulu. Maaf bang ya, tadi ada yang nelpon HP-nya. Apa sih bang? Ada yang nelpon ya? Ya, itu. Ya maaf bang ya, terputus. Oke, baik. Oke, ya silakan. Kita lanjutin ya bang. Ya, lanjut. Dia bilang kan saya sudah dibaptis di situ, di gereja itu. Dia bilang, ya saya udah bayar semuanya. Oke, kan tibalah waktu saya menikah gitu kan, saya yang membimbing saya kecewa dengan pendeta itu bang. Saya kecewa. Di waktu saya sudah bayar, kecewanya begini bang. Di waktu saya sudah membayar, dia menyuruh saya untuk berkata kepada nenek yang ada di situ, di dalam rumah, di dalam ruangan itulah. Nenek itu lagi duduk-duduk gitu kan. Untuk bilang bahwa saya belum bisa bayar dan nanti biayanya saya cicil. Saya bilang gitu dalam hati saya. Kan seorang pendeta itu suruh bilang seperti itu kepada nenek-nenek itu. Padahal kan saya sudah bayar nih ke pendeta itu yang membimbing saya untuk baptis. Maksudnya itu seperti memanfaatkan iman itu lagi maksudnya supaya dapat uang lagi. Ya betul. Ya ampun. Ya. Jadi itulah makanya nanti perjalanan nanti saya ceritain juga bang. Dan akhirnya pendeta itu bilang sama saya, bilanglah sama nenek itu bahwa kamu orang nggak mampu, kamu belum bisa bayar seperti itu kan. Padahal kan saya sudah bayar sama pendeta itu. Disitulah saya kecewa. Karena saya udah bayar, udah baptis di situ kan, saya kecewa pendeta. Jikalau intinya gini bang, jikalau saya murtad memandang manusia nggak jadi murtad bang. Banyak sudah diperlihatkan tentang
seperti itu, Bang. Perilaku manusia seperti itu, Bang. Perilaku Saya orang hanya mau Kristen pandang sendiri. Yesus Kristus, melihat Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah Allah yang benar bagi saya, Bang. Itulah tujuan saya menjadi Kristen itu karena Yesus itu, Bang. Mencari kebenaran itu. Kalau saya melihat pendeta, ya sudah lebih dulu lah saya. Bagi saya murtad itu tidak ada 1 rupiah pun, 0 rupiah, nggak ada orang ngasih saya apapun, Bang. Malahan saya yang memberi itu. Makanya bohong orang yang bilang orang murtad karena sembako, karena Indomie, karena itu. Sayalah saksinya, saya orang murtadin. Tidak ada 1 peser pun orang memberi saya, 0 rupiah. Ya begitulah kira-kira, Bang. Tapi masih lanjut aja lah, Bang. Ya, lanjut. Gini, Bang, awalnya saya masih terus bimbang, Bang, Mas, karena saya ini agak lama gitu, dewasa imannya ini agak lama. Prosesnya karena panjang. Tidak ada yang membimbing saya. Dari keluarga istri saya bisa dibilang imannya biasa-biasa saja. Saya mencari kebenaran ke sana kemari, kan. Saya mencari kebenaran ke gereja bes, sana kemari, baca Alkitab. Habis sudah nikah pun ya awalnya aku sedikit bimbang karena bagi keyakinanku dulu kan yang saya cerita, Kristen itu sesat, kafir, dan jasadnya nggak bakal diterima di bumi. Lalu bagaimana saya nanti kalau saya mati, jasadnya bagaimana? Itulah masuk juga di pikiran saya karena itu sudah tertanam gitu, kan. Karena saya terdoktrin kayak azab ilahi begitu. Makanya saya berpikir begitu. Setelah saya terus belajar membaca Alkitab, saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah hidup, dan karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kita membaca Alkitab, kita akan mendapatkan jawabannya itu. Ketika di dalam pergumulan manusia batin ini, itu pasti ada jalan keluar kalau kita rajin membaca Alkitab. Inilah ayat yang menjadi pegangan untuk kita, persoalan kita seperti itu. Ketika saya pergumulan saya nanti saya kalau mati bagaimana? Karena bagi saya Kristen itu awalnya itu sesat dan segala macam. Nanti masuk neraka. Nanti kalau mati jasad saya bagaimana? Lalu aku terus belajar membaca Alkitab, mendengar para hamba Tuhan. Kutemukan ayat Alkitab di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita baca, kalau kita lihat ayat ini dengan luas, bagi saya sangat luar biasa. Hidup mati dalam Yesus adalah keuntungan, tidak ada kerugian. Tidak ada ruginya hidup di dalam Yesus. Bahwa Yesuslah Raja Damai. Hidup di dalam Yesus pasti damai. Dan di dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti, bukan mudah-mudahan atau insya Allah di dalam iman Kristen. Itulah jawaban kegelisahan saya. Wah, bagi saya sangat luar biasa. Bagi saya, karena di dalam Yesus keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah, kehendak Allah lagi. Nah, disitulah saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Karena dalam hati ini ada yang berkata, nggak usah kamu pikirin jasadmu mau buang kali ataupun senderin bawa pohon pisang, biarkan saja jasadmu. Tapi roh dalam dirimu pasti akan kuselamatkan. Disitulah saya belajar, disitulah saya mantap berjalan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Saya berpikir ikut Yesus Kristus Tuhan itu adalah neraka. Ikut Yesus itu pertama kupikir adalah neraka ku dapatkan. Tapi ternyata surga yang ku dapatkan. Karena keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah atau kehendak Allah lagi. Tapi pasti. Dan saya mempelajari juga tentang keilahian Yesus juga melalui para hamba Tuhan dari gereja ke gereja, lewat radio dan lain sebagainya lah ya. Jadi kalau orang memfitnah bahwa orang masuk Kristen karena uang, sembako dan lainnya diberi gereja, saya mau katakan saya orang murtadin, saya saksinya. Saya percaya
orang ikut Yesus itu karena tuntunan Roh Kudus, tidak ada satu rupiah pun atau apapun yang diberikan gereja dan orang Kristen untuk saya waktu itu ya. Malah saya yang berikan gereja termasuk baptis, persembahan tiap minggu untuk gereja, begitu. Orang pindah agama Kristen saya percaya karena tuntunan Roh Kudus, bukan karena uang atau apapun itu. Tapi saya percaya seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang milih kamu. Itulah perkataan Yesus. Jadi kalau orang memang benar, kalau memang ada orang pengen menjadi Kristen, dituduh motivasinya karena uang segala macam, mending nggak usah jadi orang Kristen, karena motivasimu salah. Mending ada ke Gunung Kawi, Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, pesugihan atau apalah sana, tapi resikonya ambil sendiri, nanti kalau mati diinjek-injek di neraka nanti sama iblis. Mungkin itu aja lah dulu Bang. Kesimpulannya saya percaya Yesus Kristus Tuhan pasti diselamatkan, bukan insya Allah ataupun kehendak Allah, tapi pasti di dalam Yesus. Itulah yang membuat saya mantap. Pergumulan saya nanti masuk neraka nanti itu, tapi apa yang aku dapatkan kepastian masuk surga Bang. Itulah luar biasanya menjadi iman Kristen. Itu bagi Kristus mati adalah keuntungan, tidak ada kerugian. Amin. Amin. Wow. Ada yang mau tanya-tanya Bang, Abang? Wow, ini luar perjalanan biasa. iman. Luar biasa sekali kesaksian dari Mas Wisnu. Pada akhirnya orang tidak akan bisa membantah alasan Mas Wisnu pada akhirnya memilih Kristus ketimbang agama yang dulu. Bukan karena iming-iming harta, bukan karena iming-iming kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Ataupun istri yang cantik atau istri yang kaya, tidak. Istri saya orang yang 0 rupiah, berjalan sama saya aja. Kami pertama nikah aja Bang. Jadi kami ngontrak satu petak, sampai sekarang kami masih ngontrak. Tapi ya kami bersyukur selalu ada Tuhan. Ikut Yesus itu nggak ada ruginya lah. Diberkati. Amin. Saya dari dulu sampai sekarang masih kerjanya tetap konveksi. Amin. Jadi kami ngontrak aja satu petak rumah dulu ya, kasur kami tipis, kasur lantai seperti itu. Dulu kami masak air aja pertama nikah, pakai teko yang dicolokin itu sama anak-anak istri. Saya juga nggak habis pikir kenapa Tuhan ambil saya dengan seperti itu. Tapi disinilah saya merasa dewasa iman saya, mengenal kekristenan. Ada berkat, ada damai yang selalu diberikan Tuhan kepada saya. Banyak orang berkata bahwa saya goblok, tolol, dan segala macam, nikah sama orang yang janda, punya anak banyak, dan miskin lagi seperti itu. Tapi disitulah saya merasa Yesus pengen merubah hidup saya. Karena di dalam diri saya ada yang bisik Bang. Saya percaya itulah tuntunan Roh Kudus, dan dia berkata, saya ingin engkau keluar dari hidup yang menjijikan yang ada pada dirimu. Karena emang dulu saya orang bangsat, saya orang jalanan. Tapi disitulah untuk mungkin bisa dibilang kalau hidup memikul salibnya seperti itulah bagi saya. Tapi karena mengikut Yesus itu adalah tidak ada kerugian, dan Yesus itu Raja Damai, ya saya serahkan aja pada Tuhan. Karena dia yang milih saya kan. Jadi saya mau hidup oke lah di jalan engkau Tuhan. Selalu ada damai, walaupun ya lika-likunya banyak lah yang namanya perjalanan rumah tangga seperti itu kan. Tapi Yesus akan selalu jaga kami. Saya percaya itu. Iya. Baik Mas Wisnu. Luar biasa sekali kesaksian Mas Wisnu. Saya sangat diberkati dengan apa yang Mas Wisnu sampaikan. Harus jatuh bangun hanya untuk menjadi orang Kristen, harus berjumpa dengan Mormon, berjumpa dengan pendeta yang malah pikirannya seperti itu, dan dikecewakan dan lain sebagainya, ya. Tetapi toh pada akhirnya masih tetap untuk memilih menjadi orang Kristen dan mau bayar harga. Ini jelas-jelas karena karya Roh Kudus. Mas Wisnu sudah katakan tadi ya. Saya percaya itu Bang. Ya, dan ini karena kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Yes. Betul ya Mas ya? Tadi Mas Amin. katakan demikian ya. Amin. Itulah yang Bukan insya mempesona, Allah ya, bukan insya Allah, tapi pasti, atau mudah-mudahan. mudah-mudahan ya. Itu yang membuat Mas Wisnu akhirnya meneguhkan hati untuk mengikuti Tuhan Yesus berapapun harga yang harus dibayar. Ini jelas-jelas adalah sebuah kesaksian yang luar biasa dan sekaligus juga menemplak segala bentuk tuduhan yang mengatakan bahwa orang masuk Kristen karena Indomie. Ya, orang masuk Kristen karena uang dan lain sebagainya. Baik, sahabat Kanuru, dari kesaksian Mas Wisnu sudah sangat jelas, dan malam hari ini saya mau sampaikan kepada sahabat Kanuru, dalam kekristenan ada namanya pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu adalah bagian dalam pelayanan gereja, pelayanan orang Kristen, di mana kita dipanggil untuk membantu orang lain, membantu sesama kita, terutama saudara seiman. Ya, maka saudara yang terbeban untuk memberkati keluarga Mas Wisnu, saudara bisa mendukung mereka melalui bantuan berupa persembahan kasih. Saudara sudah melihat di layar ada nomor rekening dari Mas Wisnu. Saudara bisa menyalurkan persembahan kasih saudara sebagai bentuk pelayanan diakonia untuk keluarga Mas Wisnu. Ini tidak wajib, ini bukan paksaan, ini bagi yang terpanggil, yang digerakkan oleh Tuhan. Saudara bisa memberikan dukungan. Baik, itu yang saya perlu sampaikan, dan sekarang kita akan membuka kesempatan bagi sahabat Kanuru yang mau bincang-bincang dengan Mas Wisnu. Masih ada waktu ya Mas Wisnu ya? Masih Bang. Oke Bang. Buat Kanuru ini yang luar biasa ini. Oke, nah sahabat yang mau berkomunikasi dengan Mas Wisnu silahkan bergabung di link berikut ini, dan saya berharap sahabat berbicara, menyampaikan satu pertanyaan, cukup satu pertanyaan, tidak boleh panjang-panjang karena kita mau kasih kesempatan bagi yang lainnya. Ya, oke, saya sudah bagikan linknya di bagian kolom komentar. Silakan rekan-rekan masuk untuk bincang-bincang bersama dengan Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu, sambil kita menunggu yang lainnya, ini ada satu yang saya perlu tanyakan kepada Boleh. Mas Wisnu, ya. Oke Bang. Apa tantangan paling berat yang pernah Mas Wisnu alami sewaktu memilih menjadi orang Kristen? Ya, kalau bagi saya tantangannya adalah, kalau dari keluarga saya pribadi, pertama saya awalnya sih ya, bimbang, takut gitu kan. Karena bagi saya kan Kristen itu yang seperti saya bilang sulit diterima di masyarakat mayoritas Muslim seperti itu kan. Ada pergumulan, saya berdoa, saya meminta sama Tuhan, tolong Tuhan bantu saya untuk menyampaikan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen. Akhirnya saya bicara sama orang tua saya, dan waktu itu puji Tuhan, orang tua saya bilang, waktu itu saya bilang, "Mak, saya sudah punya pacar, dan pacar saya adalah orang Kristen." Ibu saya bilang, "Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti juga dia ikut kita," gitu kan. Terus saya bilang, "Enggak, Mak, saya yang mau jadi orang Kristen," saya bilang gitu. Ibu saya nggak kaget, nggak apa, dia bilang, "Oh, ya kalau emang menurut kamu damai, nyaman, ya silakan," karena ibu saya emang dekat dengan orang Kristen. Dia suka masakin orang Kristen gitu. Jadi tukang masaknya lah di dalam, nggak jauh. Pokoknya dia kerja di nggak jauh lah dari tempat kampung saya itu, ada orang Kristen, dia masak di situ, dan dia bilang, "Oh ya udah silakan."
Kalau emang menurut kamu itu damai, nyaman, silakan. Dan waktu di dalam pernikahan kami banyak yang datang, yaitu di dalam gereja itu banyak orang berjilbab juga, banyak pada datang gitu kan. Dan mungkin kalau ke soal kesulitan pergumulan ya mungkin perjalanan iman saya untuk menjadi dewasa itu ya itu tadi. Memproses kehidupan rumah tangga kami dengan mengurusi banyak anak dan istri saya seperti itu kan. Itulah perjalanan dan saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan mengenal Yesus Kristus, dengan ya dibikin seperti inilah Tuhan bikin. Karena saya orang susah, kenapa kok diambil untuk mendekati seorang istri yang sudah anak banyak seperti itu, ekonomi kami yang pas-pasan seperti ini. Tapi itulah yang membuat saya menjadi manusia yang lebih dewasa untuk mengenal kekristenan. Itulah pergumulan saya. Oke, luar biasa ya. Oke, makasih Mas Wisnu. Ini sudah hadir Mbak atau Kak Paija, Kak Seli Paija ya, betul ya? Oh, sebelum itu Mas Wisnu bolehkah YouTube-nya di mute dulu di sana karena ini ada feedback. Feedback? Ya, ada feedback. Saya nggak main YouTube, nggak buka YouTube. Oh, nggak buka YouTube ya? Enggak. Ini feedback dari mana ya? Tapi suara sini jernih, suara saya nggak jernih ya? Oh, jernih sekali, hanya kedengaran. Outputnya itu ini ada feedback begitu. Oh, kurang tahu ya. Oke. Kita langsung saja. Mbak Paija, Seli Paija, silakan. Ya, Halo. Malam, Bung. Malam, Mas Wisnu. Malam, Mbak. Selamat malam, Kak Paija. Puji Tuhan, senang ya lihat saudara-saudara kita yang menemukan jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Gini Mas, aku mau ya. Pada waktu Mas Wisnu halo ya pada waktu Mas Wisnu yang sebelumnya, Mas Wisnu ketika Mas Wisnu melakukan ibadah itu merasakan ada kedekatan sama ketika ibadah di dalam Kristen? Bukan Mas. Jadi ketika Mas Wisnu ada di akidah sebelumnya, ya, Mas Wisnu merasakan ada kedekatan sama temannya ketika melakukan ibadah. Oh, karena kalau bagi saya Mbak ya, kalau bagi saya karena saya itu dulu orang Muslim ya seperti halnya seperti biasa, jadi saya cuman ya menjalankan sholat ya sholat seperti itu. Ya, tapi di dalam kolbu di dalam hati Mas Wisnu berarti nggak melakukan ibadah itu? Ibadah tetaplah. Enggak, maksud saya di dalam hati. Ada orang sholat itu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak, suaranya kurang jelas suara Mbak ini. Melakukan ibadah. Ya. Mas Wisnu ketika sholat dengan gitu. Coba Kak Seli, coba diulang nanti saya sampaikan. Ketika Mas Wisnu melakukan ibadah sholat, itu ya. Mas Wisnu in touch heart to heart dari hati, maksudnya tahu nggak bahwa oh ini loh Tuhan saya, itu di akidah yang sebelumnya.
Oke, Mas Wisnu ada dengar itu? Mas Wisnu ada dengar itu? Ya, dengar. Ya. Jadi ketika saya beribadah, berdoa, saya kan seperti tadi section saya bilang bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu loh. Karena ketika saya untuk diajak ke gereja, karena saya meminta pertolongan kepada Tuhan saya, seperti itu loh waktu itu. Jadi kedekatan saya pasti dekat lah, karena ketika saya dalam masalah, ketika dalam apa, waktu itu meminta pertolongan pada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi disitulah saya merasakan ketika saya menjadi orang Kristen bahwa semuanya tidak ada jawaban dari Tuhan saya. Karena Yesus tuh bagi saya pribadi sekarang bahwa Yesuslah yang berkuasa, karena bagi saya yang sekarang bahwa Yesus Kristuslah Allah yang benar. Karena di dalam Dia ada kasih, di dalam Dia ada damai. Itulah. Di dalam Dia saya bisa menjadi manusia lebih baik lagi, meninggalkan hidup masa lalu saya. Amin, Mas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku senang ya, Tuhan Yesus, bukan karena kita. Aja, Bung. Mungkin next ada yang lain mau tanya-tanya. Oke, terima kasih Kak Seli. Berharap Kak Seli bisa hampir juga di Tanuro satu. Ya, nanti Oke, baik. Makasih Mas. Ya, Mbak. Salam. Suaranya saya kurang HP-nya kurang bagus, tidak ada telepon tadi soalnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah oke. Setiap kali saya bicara ada feedback, ada pantulan. Ada feedback ya? Iya, aduh. Itu ada nggak yang mutar di situ? Ke YouTube itu? Nggak ada. Apa gara-gara nelpon tadi kali ya? Tadi pertama nggak kan? Iya, enggak sih. Yang awal itu. Halo, tes. Kalau Mas bicara nggak ada. Saya bicara baru muncul. Oh gitu. Ya tapi oke lah kali ya. Oke. Iya, makanya saya enggak perlu banyak bicara, banyak bicara. Ya, silakan teman-teman. Mas ini saya sudah bagikan linknya. Kalau gini Bang, kalau sebenarnya ngobrol-ngobrol kali ya. Iya, betul. Silakan. Sambil kita nunggu. Iya. Bagi saya itu kalau mempelajari Kristenan itu ya luar biasa, Bang. Iya. Pertama Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa bagi saya. Iya. Baik saja tidak cukup. Kalau kita ya nanti saya jelaskan dengan punya saya yang dulu sama yang sekarang lah ya. Oke baik. Jadi yang saya pelajari iman Kristen dalam Matius 5 ayat 47-48 itu baik saja tidak cukup, harus lebih baik dari orang baik. Itulah yang jadi luar biasanya iman Kristen bagi saya kan. Iya. Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan dosa menurut saya ya. Iya. Hukum zina. Kalau di dalam hukum kita kan satu saja sudah cukup. Memandang wanita dan mengingini saja udah dianggap zina. Tapi bagi bagi yang dulu kan boleh menikah lebih dari satu asal mampu. Itu kan kompromi namanya. Oke Mas. Ini mungkin dicabut dulu headset. Ada yang sarankan begitu lalu pasang begitu itu masalahnya di headset. Coba dicabut. Dipasang lagi. Bang. Belum. Iya. Udah. Oke. Masih sih. Oke, lanjut aja Mas. Jadi Tuhan tidak kompromi dengan kita. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, boleh. Bagi saya setelah mempelajari dengan di Alkitab itu bahwa Tuhan yang saya sembah itu tidak kompromi dengan dosa. Kalau yang dulu kan bisa dibilang
kalau di kita kan kalau kita itu kan nggak boleh cerai, hanya satu istri. Dan ketika kita memandang wanita dan menginginkan berzina, tapi kalau yang tempat saya dulu kan komprominya apa, boleh lebih dari satu asal mampu, itu kan kompromi namanya. Dan kalau soal hukum mengampuni kan, Iya. dalam kita kalau kita dihina, kita itu ya kita diajari ampunilah musuhmu. Iya. Berdoalah bagi dia yang berbuat jahat demi kamu. Coba. Iya. Ya. Kita sentil dikit. Halal darah saya. Seperti itu. Kita mencuri tetap juga tidak mencuri juga tidak boleh. Kalau mereka boleh mencuri kalau memang mungkin sudah tidak bisa lagi seperti itu kan. Ya. Oke. Ya, Ini menarik. Ya. Ini menarik. Mas setelah menjadi orang Kristen baru jelas semuanya ya. Perbedaannya, jelas semua. Betul. Ya. Oke. Ini sudah hadir Budi ya. Kita kasih kesempatan M. Budi. Shalom Pak M. Budi. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Silakan di unmute dulu Pak M. Budi. Halo. Oke, silakan. Ya, halo. Silakan. Sudah masuk, Pak? Suaranya, Pak. Sudah masuk? Belum? Kedengaran Pak. Ya. Ini Kak, suaranya malah terus. Sudah masuk lah ya? Masih mantul dari Mas Wisnu. Apa ya? Saya juga nggak tahu ini. Ya, ini kok masih mantul ya? Halo. Ya, di tempat Mas Wisnu masih mantul, Pak. Iya, di sini juga mantul. Ya, coba dicabut lagi dulu headsetnya lalu dipasang lagi. Ini double dari penelpon. Dari saya juga double. Nggak ada suara. Headset. Ya terus Pak. Kalau nggak pakai masih juga sih. Ya. Halo. Langsung dengan Mas Tiara coba. Jadi, bangkan dulu. Iya Pak Budi. Apanya Halo, tuh? Ini dipakai langsung ini di atas. Agak sulit menangkap dari apa. Halo, gitu. Ya, terus. Halo, Mas Tiar. Ya, Pak. Saya kebetulan saya Katolik dari Bayi, Pak ya. Dari Siawar. Iya. Dengan Mas Tiar ini saya dulu terberkat. Amin, Pak. Saya mau tanya untuk Mas Tiar. Di Alkitab itu isi yang paling mana? Iya Pak, pelan-pelan Pak. Gimana? Ulangi lagi Pak. Jadi ayat yang paling pas waktu mau menjadi itu pengikut Tuhan itu apa Pak? Oh ya. Filipi 1 ayat 21 Pak.
Filipi 1 ayat 21. Bisa dian Pak, bisa Pak, di sini apa? Untuk menguatkan iman, Ya. Iya. Coba Mas Kanuru kalau bisa dikasihin ayatnya. Bang Kanuru, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, Pak. Jadi hidup dalam Kristus itu tidak ada kerugian, keuntungan. Karena bagi saya waktu itu kan mati itu ya pasti masuk neraka segala macam, itu doktrin azab ilahi yang pada diri saya. Ketika saya menemukan ayat ini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, tidak ada kerugian hidup bagi Kristus, Pak. Yaitu keuntungan. Keuntungannya apa? Roma 5 ayat 9. Roma ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu yang tidak ada, bukan insya Allah atau mudah-mudahan, tapi kepastian. Itulah keuntungannya, Pak. Oh gitu. Terima kasih Mas, ini berarti ayat membuat Mas biar itu kuat dengan lebih mantap lagi, Pak. Mantap. Itu berarti sama dengan Paulus itu Pak. Iya. Paulus. Ya seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, maaf, Bang Kanuru mau tanya Ya, ya. Mas Biar, sekarang di Mesir di mana ya? Di Bekasi, Pak. Bekasi. Bekasi sekarang, iya Bekasi. Oh. Saya orang Jawa, Pak. Orang Pekalongan, Pak. Jawa. Iya, Pekalongan. Pekalongan. Jawa Timur berarti, Pak? Iya, iya bukan lah, Pak, Jawa Tengah. Kota santri dia itu, Pak. Oh, Pekalongan aslinya. Saya Kota batik, tapi banyak orang santri di sana. Oh, iya. Luar biasa, dia bisa jadi Kristus itu luar biasa. Yang dulunya dari asal kota santri seperti itu. Jadi luar biasa bagi kami dari kecil. Kami kan juga sebenarnya ini ya merasa melihat di Mas itu dari saya tuh hati saya artinya itu Yesus seperti itu saya kan tidak aktif jadi kok itu awalnya gimana Mas kok tertarik dengan ini? Lewat istri saya, Pak. Lewat istri saya. Berarti dulu Istri saya itu seorang janda, Pak. Jadi dia sudah pernah menikah dengan orang Muslim, didapatkan DRT dan poligami dan segala macam. Kekerasan lah, akhirnya dia cerai dia punya anak. Mengenal saya, dan ketika mengenal saya kita berpacaran, dan akhirnya dia meminta saya untuk ke gereja karena dia waktu itu disuruh orang tuanya untuk ke gereja. Nah, di saat dia disuruh ke gereja, karena udah lama dia ke gereja, ngajaklah saya. Di dalam ngajak saya merasa ada kekacauan kan. Karena saya dulu Muslim, saya berdoa dengan apa yang saya yakini dulu. Saya berdoa, saya minta pertolongan kepada Tuhan saya yang dulu, tapi tidak ada jawaban. Disitulah bagi saya Tuhan Yesus yang bekerja pada diri saya. Dan akhirnya saya ke gereja, dan istri saya bukan orang kaya, Pak, bukan orang itu kan, bukan, saya memilih istri saya itu bukan karena dia kaya atau apa, enggak, karena dia dulu aja pacaran sama saya aja, bajunya aja pakai peniti, Pak, seperti itu, Pak. Jadi bukan karena sedikit pun lah, Pak. Itu saya percaya itu semua karena tuntunan Roh Kudus, dan saya makin mantap di dalam Yesus, saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya dulu bukan orang yang baik lah, bisa dibilang saya hidup di jalanan, tapi di dalam Yesus saya mampu diubahkan, dan di dalam Yesus ada damai karena Yesus Raja Damai. Seperti itu, Pak. Ini luar biasa Mas Gial itu sampai begitu kasihnya tuh.
sesamanya seperti maaf dengan demikian rupa mesti luar biasa ya. Itu saja Mas Tiar, berarti warga Matiar dan sehat. Terima kasih Pak Nurul. Salam. Terima kasih Pak Budi. Shalom. Ya. Mas Wisnu. Iya. Ini nampaknya audio kita masih double ya. Masih bermasalah ya Bang. Karena Ya, tadi nggak tahu ada telepon tadi sih. Betul. Jadi ini pertanda bahwa Mas Wisnu mesti hadir lagi di channel ini. Ya, jadi malam ini kita akhiri dulu. Oke Bang. Supaya rekan-rekan kita yang bisa re-upload video ini bisa download dan Oke Bang. Oke. Jadi Nanti kita atur jadwal lagi lah Bang. Ya, kita akan atur jadwal lagi. Kita bahas yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Betul. Tentang Saya Imam Kristen masih yang sungguh luar biasa. Ya. Saya masih penasaran dengan apa yang Mas Wisnu diajarkan tentang Kristen, sehingga pemikiran yang sangat tidak baik tentang Kristen. Orang Kristen itu kafir, bahan api neraka. Ini menarik. Jadi kita cari waktu untuk bahas. Oke Bang. Siap. Baik. Jadi malam hari ini kita akhiri dulu. Sahabat Kanuru, banyak kalian yang sudah menyaksikan cara. Sekali lagi saya mendorong yang terpanggil mendukung Mas Wisnu dalam pelayanan diakonia, menyalurkan dukungan saudara kepada nomor di nomor yang tertera. Baik. Itu saja. Terima kasih Mas Wisnu memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, closing statement pasti Bang ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin saya bilang saya bangga meninggalkan agama saya yang dulu dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, dan di dalam Yesus tidak ada kerugian, dan keselamatan Pak itu pasti, bukan insya Allah atau mudah-mudahan, tapi pasti bahwa jika engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, kau akan mati dalam dosamu. Itulah perkataan Yesus. Karena saya memilih Yesus, saya percaya pasti diselamatkan. Dan beriman kepada Yesus tidak harus hanya beriman Tuhan saja, tapi kita harus dengan perbuatan, dan kita harus terus berbuah. Ketika Yesus datang, kita sudah berbuah dan kita layak untuk ada bersama-sama Dia. Amin. Amin.